ini adalah malam keempat kita. Boleh sebelum kita melanjutkan acara kita, untuk dipersilakan mengisi bangku-bangku yang belum terisi di depan. Baik, terima kasih. Mari kita boleh sama-sama berdiam diri dan berdoa dalam hati masing-masing untuk mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir bersama kita pada malam hari ini. Amin. Sebelum memulai acara kebaktian kita, marilah kita sama-sama memberikan puji-pujian bagi Tuhan yang diambil dari lagu Sion nomor 440, Pegang Teguh Janji Kristus. Kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan dari lagu Sion nomor 440. Sama-sama. Pegang teguh janji Kristus Rajaku, mari puji Dia selama-lamanya. Ku kan nyanyi puji kemuliaan-Mu, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Pegang teguh janjinya takkan gagal, bila badai keraguan menerpa. Ku menang oleh firman-Nya yang kekal, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Peganglah teguh janji Tuhan, jalin tali kasih-Mu kepadanya. Dengan pedang Roh dapat kemenangan, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama bersatu doa untuk memulai acara kita. Bapa kami bersatu dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menghadiri acara kami, Tuhan. Malam ini adalah malam keempat kami, Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang kebaktian kami ini, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan firman-Mu yang kudus, Tuhan, sehingga apa yang disampaikan dari pengkhotbah kami adalah apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua di dalam tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum memasuki acara khotbah, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu tema kita, Ku kan pergi. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab,
pergi, lihat jiwa yang bersedih. Ku jawab, ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih bagi pengharapan. Dan bila aku lama, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Baik, terima kasih. Untuk khotbah kami persilakan Pak Asile Tonga. Selamat malam bagi kita semuanya. Puji Tuhan kita masih boleh menghadiri acara 10 hari berdoa. Praktis ini adalah sudah malam keempat. Jadi saya mau sapa juga kepada saudara-saudari yang berbakti melalui Zoom. Selamat malam bagi saudara-saudari semuanya. Baik, pada malam hari ini adalah malam keempat, tetapi pelajarannya adalah pelajaran yang ke-7 dan yang ke-8. Kalau pelajaran yang pertama dikatakan pemberian Yesus yang paling berharga dan menggenggam pemberian itu oleh Bapak yang Huta Barat, yang mana waktu itu dikatakan bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kemudian hari malam yang kedua, hari ketiga dan keempat oleh Bapak Marpaung, penyerahan adalah kunci mempraktekkan kebangunan rohani. Jadi di sana adalah bagaimana diminta peran serta kita untuk menyerahkan diri supaya Tuhan membangun kita secara rohani. Kemudian malam yang ketiga, pelajaran kelima dan keenam oleh Bapak Kapurba, rohani atau duniawi, solusi Allah untuk pergumulan kita. Ini telah dibawakan tadi malam oleh Pak Purba, bagaimana kita harus bergumul untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan pada malam ini ada 2 judul. Yang pertama dikatakan mendoakan janji-janji Allah. Dan yang ke-8 ketaatan melalui Yesus. Sebelum kita mendengarkan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berterima kasih karena berkat Tuhan memampukan kami, menyertai kami, sehingga pada malam ini kami boleh hadir kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, karena kami menyadari kerinduan kami akan janji-janji Tuhan. Biarlah kiranya melalui pelajaran kami pada malam hari ini, kami dapat mengklaim janji-janji Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan menjadi nyata bagi kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kalau selama 3 malam ini kita telah belajar bagaimana kebutuhan kita yang paling utama terhadap janji Allah adalah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus ini nanti akan membangun kehidupan kita, membangun rohani kita seturut dengan kehendak Allah. Jadi kita telah sering mendengarkan ayat-ayat yang beberapa kali disampaikan tentang kesalahan berdoa. Jadi dikatakan kita sering berdoa salah. Kadang-kadang saya berpikir berdoa salah ini seperti apa. Jadi kemarin dikatakan jika doamu engkau akan gunakan hanya untuk kesenanganmu sendiri, itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi saya teringat cerita-cerita anak-anak pada waktu dulu, mungkin masih ada juga sekarang yang disampaikan. Ini saya kurang tahu ini dari cerita nyata atau bukan, tapi ceritanya seperti ini. Dikatakan seorang anak di dalam keluarganya, mereka sering berdoa, diajari berdoa oleh ibunya.
Dan pada suatu kesempatan, anak ini pergi ke tempat temannya, di mana dia harus melalui apa? Sebuah jalan penghubung, yaitu jembatan kecil. Jadi hanya itu akses satu-satunya dia keluar dari tempat dia, kampung dia ke tempat temannya. Sampai pada waktu mau pulang sudah sore, dia harus pulang dan dia akan melewati tempat itu. Tetapi di sana ketika dia sudah sampai ke jembatan itu, dia lihat ada seekor anjing yang besar. Seekor anjing yang besar ini sangat galak kelihatannya. Dia lihat, dia berhenti. Kenapa? Karena anjing ini menggunggung. Menggunggung begitu keras. Dia ketakutan. Akhirnya dia berhenti sebentar, menunggu sampai ada orang yang lewat. Ditunggu-tunggu, tidak datang. Tidak ada orang yang lewat. Akhirnya hari sudah mulai apa? Mulai gelap. Akhirnya dia teringat pesan orang tuanya, pesan ibunya yang pernah mengatakan, anakku, jika pada suatu waktu engkau mengalami kesusahan atau ada hal-hal yang mengganggumu, berdoalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan jalan. Anak ini masih kecil, masih kelas-kelas 3 SD, itu dalam cerita itu disampaikan kurang lebih segitu umurnya. Jadi dia ingat akan pesan ibunya. Wah, saya harus berdoa, dia bilang. Tapi dia coba untuk berjalan ke jembatan ini, ke titik kecil ini, dia berjalan baru masuk, suara gunggungan itu sudah semakin keras, dia semakin ketakutan. Akhirnya dia berdoa. Dia berdoa karena di rumahnya dia sering berdoa makan, karena doa lain belum dia pelajari, doa makan. Akhirnya doa makan itu yang dia apa? Dia ucapkan sambil berjalan tunduk kepala, dia berjalan terus, dia bilang, Bapa di sorga, berkatilah makanan ini. Terus, tapi suara gunggungan itu semakin keras. Makin dekat dia ke pertengahan jembatan ini, suara gunggungan anjing itu semakin deras. Dia semakin takut sebenarnya, tapi semakin dia berdoa, Bapa di sorga berkati makanan ini, Bapa di sorga berkati makanan ini. Sampai akhirnya ke dekat jembatan ke ujung sisi yang satunya, tiba-tiba dia tidak mendengar lagi suara gunggungan anjing ini. Jadi dari sini dikatakan, kalau kita bisa ambil pertanyaan, apakah anak ini tepat berdoa atau salah berdoa? Yang dia doakan tadi, berkatilah makanan ini. Sementara dia terancam jiwanya. Jadi kalau kita berdoa untuk kesehatan, tentu kita meminta kesehatan. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Maha tahu apa yang kita perlukan. Yang diminta dari kita adalah apa? Adalah ketulusan hati kita untuk menyatakan penyerahan kita kepadanya. Anak ini dengan segala ketakutannya datang, mengingat janji, mengingat kata ibunya bahwa ketika engkau berdoa, engkau akan terlepas dari apa? Dari masalahmu. Lalu dia berdoa. Dalam pikirannya dia berdoa bahwa dia akan terlepas dari gangguan anjing tersebut. Dan memang dia terlepas dari gangguan tersebut. Judul hari ke-7, mendoakan janji-janji Allah. Kita akan baca ayat hafalannya dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Di sini dikatakan bagaimana kita hendaknya berdoa agar kita yakin akan doa kita tersebut. Bagaimana kita yakin akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ada ayat pada Roma 8 ayat 26, mungkin ada yang bisa membacakan orang muda, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Sebenarnya roh berdoa untuk kita. Karena apa dikatakan tadi?
Karena kita sebenarnya tidak tahu bagaimana berdoa. Saya baca sekali lagi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi, kalau kita lihat tadi anak tadi, sebenarnya dia mendoakan apa? Makanan. Tetapi hatinya memohon perlindungan Tuhan. Yang dia dapatkan adalah apa? Perlindungan Tuhan. Itulah yang dia dapat. Karena dia apa? Membutuhkan perlindungan itu. Jadi Tuhan akan memberikan atau menjawab doa kita yang seturut dengan kehendak Allah. Allah ingin melindungi, menyelamatkan anak itu, sehingga itu yang diberikannya. Apakah janji-janji Allah ini akan tetap? Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini kan perjanjian ini diberikan pada saat perjanjian masa sebelum Kristus, perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru ini sudah tidak berlaku lagi. Yang ini sudah tidak bisa tidak bisa diaplikasikan sekarang, sudah bertentangan. Apakah seperti itu? Kalau Ellen G. White mengatakan dalam tulisan My Life Today, dikatakan begini, untuk menghapus janji-janji Allah dari firman akan seperti menghapus matahari dari langit. Dengan kata lain, ini menegaskan bahwa janji Allah ini kekal. Janji Allah ini tidak akan berlalu sampai langit bumi berlalu. Jadi sebenarnya kita berbicara sepanjang beberapa hari ini mengenai janji Allah. Kita akan mengklaim janji Allah. Sebenarnya apa yang menjadi janji Allah bagi kita? Apa sih sebenarnya janji Allah yang mau kita pelajari ini? Apakah berkat-berkat kesehatan, atau pekerjaan, atau jodoh, atau yang mana sebenarnya berkat-berkat janji yang akan diberikan kepada kita? Jadi pada waktu Yesus akan naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya, dikatakan apa? Akan memberikan apa? Penolong yang lain, yaitu akan memberikan Roh Kudus. Janji Allah adalah Roh Kudus. Kebutuhan kita terbesar pada masa sekarang ini juga adalah Roh Kudus. Kita harus dibangunkan secara rohani. Karena apa? Karena sudah begitu sangat berbahaya pengaruh-pengaruh duniawi terhadap kerohanian kita, sangat merongrong. Sehingga janji Allah tetap pada masa lalu juga gangguan terhadap rohani begitu kuat, sekarang juga begitu. Dan kebutuhan akan roh ini, itulah yang menjadi apa? Janji Allah yang harus kita klaim. Kalau pada judul ini mendoakan janji-janji Allah. Pada hari kedua, ketika Bapak N. Huta Barat bawakan, dia katakan, pegang teguh, memegang janji Allah. Sama seperti lagu tadi ya. Kita harus memegang janji Allah. Jadi, dalam pelajaran ini kita diajak untuk melakukan satu hubungan yang khusus, hubungan yang pribadi untuk membuka ruang-ruang hati kita, ruang-ruang pribadi kita untuk bisa menerima janji Allah itu. Karena apa? Kenapa kita membutuhkan janji Allah? Kenapa kita membutuhkan Roh Kudus? Karena kita memang harus dikuatkan. Kita tidak bisa berjalan melawan segala pengaruh duniawi yang sekarang sedang menghancurkan, memporak-porandakan keimanan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita, kita datang tekun ke gereja mengandalkan diri kita, kita menganggap kita sudah suci, itu bukan satu jaminan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, itu adalah sumber kekuatan yang paling mumpuni untuk mengcover kita dari pengaruh-pengaruh luar yang bisa membahayakan. Sekarang ada banyak sekali ajaran-ajaran, ada banyak sekali tawaran-tawaran, bahkan roh pun banyak sekali yang ditawarkan sekarang. Tetapi roh mana yang harus kita
kita klaim. Alkitab begitu jelas memberikan panduan kepada kita. Alkitab menawarkan bimbingan yang jelas. Dikatakan pertama kita diberitahu untuk membuat permintaan kita di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya mengapa setiap kita berdoa selalu kita apa? Meminta di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau kita baca ayat ini, kadang-kadang saya sendiri secara pribadi sering berpikir, benarkah seperti itu? Kenapa? Karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika saya berdoa, sepertinya tidak seperti yang saya minta dalam doa itu yang terjadi. Sehingga saya berpikir, apakah betul ini? Ternyata setelah kita mempelajari pelajaran kita dari malam pertama, di situ dia jelaskan bahwa apa? Bahwa permintaan kita harus seturut dengan kehendak Allah. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu kehendak Allah itu seperti apa? Bagaimana kita tahu bahwa doa kita sudah seturut dengan kehendak Allah? Di sini dikatakan, Alkitab jelas menunjukkan bagaimana cara-cara untuk mencapai kehendak Allah. Allah menyatakan kehendaknya melalui perintah-perintahnya. Kita telah jelas mengetahui bagaimana perintah Allah. Hidup di dalam kebenaran Allah, itulah tuntutan bagi kita. Sepanjang kita hidup di dalam tuntutan Allah, sepanjang kita hidup di dalam perintah-perintah Allah, Allah katakan, apa saja yang engkau minta, anggaplah itu sudah engkau terima. Ini suatu janji yang luar biasa sekali. Iman seperti apakah yang bisa seperti ini? Ketika kita berdoa, dikatakan, anggap itu sudah engkau terima. Karena itu akan engkau terima. Jadi, memang dibutuhkan percaya yang luar biasa memang. Supaya kita bisa mencapai tahapan seperti ini. Bagaimana caranya adalah dengan persekutuan yang terus-menerus. Meminta, mengklaim janji Allah supaya Roh Kudus bisa menguasai hati dan pikiran kita. Melalui Roh Kudus, kita bisa berdiri teguh di dalam memelihara janji-janji, memelihara perintah Allah yang Allah tuntut daripada kita semuanya. Jadi, di sini jelas dikatakan. Kemudian ayat yang sama juga, 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tadi sudah kita dengarkan apa yang dimaksud dengan kehendaknya adalah ketika kita hidup dalam kebenaran. Ketika perkara-perkara yang kita minta adalah perkara-perkara yang tidak melenceng dari kebenaran. Ada begitu banyak doa. Jadi kalau kita baca-baca, kita lihat juga doa-doa yang begitu banyak. Ada doa meminta supaya rezeki orang pindah kepada kita. Ada doa yang meminta supaya orang lain celaka. Ada banyak lagi tipe-tipe doa. Apakah doa-doa yang seperti itu yang dimaksud? Makanya kita harus tahu, harus mencari tahu doa yang seperti apakah yang berkenan kepada Allah. Makanya dikatakan di sini kembali kepada Alkitab. Firman Tuhan dengan jelas, dengan tegas menyatakan mana koridor-koridor yang Allah inginkan kita hidupkan. Ketika kita berdoa untuk sesuatu yang kita tahu adalah sesuai dengan kehendak Allah, Dia sudah menjawab pada saat yang sama. Jadi pada saat yang sama, jawaban doa kita langsung kita terima. Ini adalah suatu janji yang begitu luar biasa. Tetapi doa-doa kita dijawab melalui iman, bukan melalui perasaan kita. Jadi inilah tadi bedanya, bagaimana doa yang berkenan kepada Allah, bukan doa
perasaan kita, bukan doa yang kita rasakan, tetapi doa berdasarkan apa? Iman percaya kita. Ketika kita berdoa, kita akan katakan, kehendak-Mu lah yang jadi. Kami serahkan semuanya di dalam kehendak-Mu. Artinya apa? Bahwa kita mengakui kuasa Allah lebih mengerti apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Jadi kita membiarkan Allah bekerja bagi kita, sehingga Dia akan merancang satu kebaikan yang sempurna bagi segala permohonan kita. Dia mengundang kita untuk dipenuhi dengan Roh. Dipenuhi dengan Roh, atau biarlah dirimu terus-menerus dan berulang kali dipenuhi dengan Roh. Efesus 5 ayat 18. Jadi himbauan kepada kita bahwa biarlah kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh dengan cara melakukan apa yang Yesus lakukan. Melakukan persekutuan pribadi dengan waktu yang tertib, waktu yang rutin. Yesus melakukan persekutuan pada pagi-pagi sekali. Yesus melakukan persekutuan dengan Bapaknya pada malam hari juga. Artinya kita harus bergantung siang dan malam kepada Allah. Inilah untuk hari yang ke-7. Kita akan memasuki hari yang ke-8 dengan judul ketaatan melalui Yesus. Tadi telah kita dengarkan bagaimana kita harus mendoakan janji-janji itu. Kemudian step selanjutnya dikatakan kita harus taat melalui Yesus. Tentunya secara secara pengalaman rohani kita di dalam membaca firman Allah, kita bisa dapat cerita yang lengkap tentang Yesus, tentang kepribadian Yesus selama Dia ada di dunia ini. Dia menunjukkan bagaimana cara, bagaimana jalan yang benar untuk kita tempuh. Sehingga itu juga lah yang menjadi tugas kita. Kalau kita baca pada Matius pasal yang terakhir, ada tugas yang diberikan kepada kita untuk meneruskan itu. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ada perintah di sana, baptislah, ajarlah mereka untuk mengenal kebenaran. Jadi di sini dikatakan ada langkah-langkah iman. Kalau kita lihat pengalaman ketika waktu pertama sekali Yesus mengadakan mujizat, yaitu pada saat pesta, di sana pada saat itu ada krisis kekurangan anggur ya. Anggur melambangkan apa itu ya? Kalau dalam suatu pesta, anggurnya tidak ada, itu bisa menjadi apa? Menjadi satu hal yang memalukan bagi yang punya pesta. Berarti dia tidak menghormati tamu-tamu, tidak mempersiapkan acaranya dengan begitu baik, dengan mengundang orang lain, dia tidak menghormati para undangan. Kenapa bisa sampai kehabisan anggur? Pada saat yang genting itu, Maria, ibu Yesus, meminta kepada Yesus untuk apa? Melakukan satu pekerjaan. Tetapi yang diambil di sini adalah ibu Yesus mengatakan kepada pengawal-pengawal di situ, pengawal yang pesta itu, dia katakan kepada pelayan-pelayannya, perbuatlah apa yang dimintanya. Artinya, ibu Yesus ini menyuruh kepada para pelayan-pelayan di situ, lakukan ketika dia meminta apa, ketika Yesus ini meminta apa, menyuruh apa, lakukanlah seperti itu. Inilah langkah pertama yang dianjurkan di sini, yaitu kita harus apa? Membangun satu kepercayaan kepada Yesus. Kita pertama harus percaya dulu kepada Yesus. Kalau kita tidak percaya, tentu kita tidak akan pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh seseorang. Tetapi ketika kita percaya, walaupun yang diperintahkan itu dalam logika kita tidak masuk akal atau membahayakan, kita akan lakukan. Karena kita percaya, dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Itulah yang pertama dikatakan, lakukan apa yang diminta. Lalu yang kedua dikatakan, para pelayan mengungkapkan kepercayaan dan kesediaan mereka dengan melakukan apa yang Yesus minta.
Artinya pertama percaya, kemudian kita berbuat, ada tindakan, melakukan sesuai dengan apa yang diminta. Ketiga, kemudian Yesus sendiri yang melakukan mukjizat. Artinya ada peran serta yang Yesus inginkan dari kita. Allah menginginkan kita memiliki peran di dalam satu hubungan antara Allah dengan manusia. Jadi pertama kita percaya, kemudian kita lakukan, dan akhirnya selanjutnya Yesus yang akan menyempurnakan seturut dengan kehendaknya. Inilah yang menjadi pelajaran yang penting kita pegang, bahwa kita sangat dibutuhkan dalam satu kerjasama antara hubungan kita dengan Allah. Jadi di sini dikatakan akan sia-sia Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang begitu mahal kalau kita tidak ikut serta di dalam menyambut pekerjaan itu. Diharapkan ada peran serta yang kita harus lakukan di dalam hubungan itu. Jadi misteri yang terjadi di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya seperti ini kehidupanku? Kenapa kok boleh menjadi begini? Padahal aku udah rancang seperti ini, kok jadinya seperti ini. Sering ada hal-hal yang misteri dalam kehidupan kita. Dan kita kadang-kadang sering tidak tahu apa yang menjadi jawabannya. Tetapi itu semuanya diizinkan adalah untuk, di sini dikatakan, untuk mendatangkan ketaatan iman. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Kolose 1 ayat 27. Hal tersebut adalah Kristus di dalam kita. Apa misteri-misteri yang Yesus izinkan untuk kita pahami adalah ketika kita bisa melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin seorang yang maha suci, Allah, bisa ada di dunia ini untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi misteri itu terjadi. Tetapi di dalam misteri itu diharapkan kita akan menyambut dengan seluas-luasnya hati kita, supaya kuasa ilahi itu boleh bekerja sepenuhnya untuk membentuk kehidupan kita. Jadi di sini ada 3 poin penting dikatakan yang disoroti. Yang pertama, tidak mungkin mencapai surga dengan perbuatan sendiri. Ini sudah jelas ya. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai surga kalau mengandalkan apa? Perbuatan kita. Ketaatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup dengan Tuhan. Ini langkah yang kedua. Kemudian, ketaatan tidak harus menjadi pekerjaan kita sendiri, tetapi keajaiban yang dicapai oleh Kristus di dalam kita. Jadi di dalam ketaatan kita pun, dikatakan kita sendiri pun mungkin tidak bisa taat, kecuali ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi semuanya memang didasarkan oleh apa? Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus akan mengendalikan kehidupan kita? Jadi semuanya langkah-langkah di sini yang dikatakan, baik itu kita percaya tadi, kalau tidak didorong oleh Roh Kudus, kita akan susah untuk mempercayai. Kemudian kita harus mengambil suatu keputusan. Kita harus mengambil suatu langkah-langkah. Dan kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Jadi langkah-langkah inilah yang diajarkan kepada kita, dianjurkan peran apa yang harus kita lakukan. Pertama, kita percaya, kemudian kita harus mengambil keputusan, kemudian kita harus melakukan keputusan itu, dan selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah pelajaran kita. Mudah-mudahan melalui pelajaran ini, kita akan semakin dikuatkan untuk bisa mengklaim janji Allah mengenai Roh Kudus, sehingga Roh Kudus boleh berkuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.
Baik, terima kasih untuk Pak Asilotonga. Untuk doa CTS kita, kami mengundang Saudari Citra Turnip, Franklin Hutagalung, dan Endang Tinjau. Maaf, untuk bagian masing-masing pujian akan dipimpin oleh Saudara Citra Turnip, pengakuan dosa dipimpin oleh Franky Kutagalung, dan permohonan doa dengan saya sendiri, dan ucapan syukur dengan Endang Setinjau. Baik, kita semuanya berdiri. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Mazmur 148 ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, karena Engkau selalu ada bagi kami dan menolong kami sehingga hidup kami selalu tenang dan damai. Rencana-Mu jauh lebih besar daripada apa yang kami mampu pikirkan atau membayangkan. Pujian kepadamu dan lengan-Mu yang perkasa selalu memberikan kami keyakinan dan kekuatan. Biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Doa ini disambung oleh hamba-Mu. Bapa kami yang di surga, menyambung doa dari hamba-Mu Citra Turnip. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam mukanya terusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Bapa kami yang di surga, di sini Tuhan kami berdiri menundukkan kepala kami, berdoa kepadamu Tuhan, agar kiranya Engkau mengampuni Tuhan segala dosa yang telah kami lakukan dalam hari-hari bekerja kami Tuhan, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja Tuhan, supaya kiranya Engkau dapat mengampuninya, agar tidak terhalang Tuhan akan berkat dan kasih karunia yang akan kami terima daripada-Mu Tuhan. Tuhan, di sini kami manusia yang lemah Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membimbing kami, menguatkan kami, agar kami tetap dapat berjalan di dalam jalan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, di sini doa ini akan disambung oleh saudara kami Rando. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan puji-pujian kami dan juga pernyataan dosa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit bagi kami Tuhan, sehingga apa yang telah kami doakan dapat sampai kepada telinga-Mu ya Tuhan, supaya Engkau dapat memberikan mata terhadap permintaan masing-masing kami. Tuhan, seperti tertulis dalam Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta pertolongan. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kami minta ya Tuhan, supaya apa yang kami mohonkan Tuhan, Kau dapat mengabulkannya Tuhan. Apa yang baik di mata-Mu ya Tuhan, kiranya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, di sini kami meminta waktu 30 detik Tuhan untuk masing-masing dari kami menyampaikan permohonan perorangan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dalam 30 detik ini. Mari kita berdoa dalam 30 detik untuk meminta permohonan kita masing-masing.
Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menerima permohonan doa kami Tuhan. Kiranya Engkau dapat menyertai doa-doa kami Tuhan, sehingga doa-doa kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Doa ini akan disambung oleh saudara-saudara kami Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Tuhan, doa yang kami layangkan kepadamu itu semua berkenan kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami juga akan mengucapkan syukur kepadamu. Oleh karena besarnya kemurahan-Mu kepada kami Tuhan. Oleh karena besarnya keadilan-Mu kepada kami. Oleh karena besarnya kasih-kasih setiamu kepada kami Tuhan. Seperti yang Kau mengatakan dalam Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami di sepanjang hidup kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu, untuk selalu menghitung berkat yang Kau berikan kepada kami, untuk selalu merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan, sepanjang hari, setiap hari, iman kami bertumbuh kepada-Mu, dan apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami akan syukuri dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami selalu, agar kami Tuhan dimampukan, agar kami Tuhan mampu untuk selalu mensyukuri apa yang kami miliki. Tuhan di sorga, oleh karena itu bantulah kami Tuhan. Berikan tuntunan Roh Kudus-Mu setiap hari kepada kami. Bapa, biarlah Engkau mendengar seluruh doa kami ini. Rangkaian acara kami ini Tuhan kami sampaikan kepadamu. Biarlah mezbah yang akan kami layangkan itu semua berkenan kepadamu. Terpuji termulia Engkau Bapa di sorga, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk doa yang telah kita panjatkan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu tutup kita, lagu Sion nomor 200, Berilah padaku Alkitab yang suci. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Sion nomor 200 sebagai lagu tutup. Berilah padaku Alkitab yang suci. Sama-sama. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terang seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, aku hatiku takut dan susah, bersabdalah di saat ku bersedih, dan memberikan berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terang seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih
tunjukkan jalan kehidupan, terangi jalan ke negeri suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terang seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidup. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersuka cita pada malam ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami boleh berkenan kehadirat-Mu ya Bapa sebagai bau-bauan yang harum. Biarlah itu semuanya boleh mengangkat keimanan kami menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Bapa di sorga, 4 malam sudah kami mengikuti kebaktian 10 hari berdoa. Biarlah kiranya materi-materi yang kami telah dengarkan mengenai janji-janji Allah, bagaimana kami harus teguh di dalam mendoakan janji-janji Allah, kami harus taat di dalam Yesus Kristus. Biarlah pelajaran-pelajaran ini boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi yang benar bagi sesama kami. Bapa di sorga, untuk acara selanjutnya pada esok malam ya Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh memberkati masing-masing kami, sehingga kami semua boleh mengikuti acara ini ya Bapa. Baik itu kami yang datang di gereja ini, maupun saudara-saudari kami yang mengikuti melalui Zoom. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua dimanapun kami berada, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh nyata menjadi bagian kami masing-masing. Bapa di sorga, sementara sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan juga boleh tuntun kami, sehingga kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dengan damai, dengan aman, serta membawa sukacita dari surga. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa kesalahan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikut telah selesai ibadah 10 hari berdoa kita. Berikut kami umumkan untuk besok malam. Untuk pengkhotbah, Pendeta D. Sembiring. Untuk pengiring, Frankie Hutagalung, dengan judul, Apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya? Yang kedua, Mencari kebangunan rohani bersama. Terima kasih saudara-saudari telah menghadiri acara kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tidak lupa juga kami mengucapkan untuk tetap menjaga 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan rajin memakai masker. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.